berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai mengenal negosiasi. Apa saja yang akan kita pelajari pada video ini? Yang pertama adalah definisi negosiasi, yang kedua adalah unsur-unsur negosiasi, yang ketiga isi negosiasi, dan yang keempat adalah strategi bernegosiasi. Seberapa pentingkah negosiasi? Pada dasarnya, setiap manusia memiliki kepentingannya masing-masing. Seringkali, kepentingan tersebut saling berbenturan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya negosiasi supaya kepentingan masing-masing pihak dapat tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Definisi negosiasi. Apakah yang disebut dengan negosiasi? Negosiasi adalah proses perundingan yang terjadi di antara pihak-pihak yang bersengketa atau berselisih dengan tujuan mendapatkan penyelesaian atau kesepakatan. Kita sering menyebut ini dengan tawar-menawar. Di manakah biasanya negosiasi terjadi? Negosiasi biasanya terjadi di pasar tradisional, di rumah, di sekolah, di kantor atau tempat kerja, dan lain-lain. Negosiasi juga dapat dimaknai sebagai seni membujuk orang lain. Seorang negosiator yang baik akan berusaha membujuk orang yang berselisih dengannya supaya mau mengubah pendiriannya agar tercapai kesepakatan dan solusi terbaik. Proses negosiasi akan berjalan dengan baik apabila di antara pihak yang berselisih memiliki yang pertama, komitmen untuk mencapai kesepakatan. Yang kedua, bersikap saling terbuka dan saling menghargai. 3. Memiliki keterampilan berkomunikasi. 4. Mampu berpikir kreatif. 5. Bersifat sabar, gigih, dan toleran. Dan yang keenam adalah mampu beradaptasi. Unsur-unsur negosiasi. Apa saja menjadi unsur-unsur negosiasi? Yang pertama adalah masalah. Masalah adalah perbedaan persepsi dan kepentingan pihak yang saling bersengketa. Yang kedua, pengajuan merupakan tuntutan atau sikap keberatan yang diajukan oleh pihak lain yang berkaitan. Yang ketiga adalah penawaran, yaitu penyelesaian masalah yang dipertimbangkan berdasarkan ketercapaian tujuan berbagai pihak. Dan yang keempat adalah persetujuan, merupakan keputusan terhadap penawaran yang telah diajukan agar tetap tujuannya tetap tercapai. Dan yang kelima adalah kesepakatan, yaitu hasil akhir yang harus dijalankan berdasarkan kepentingan pihak terkait. Perhatikan contoh berikut. Silakan kamu dapat mengklik tombol pause untuk membaca dialognya. Bagian ini merupakan masalah. Pembeli merasa bahwa penjual membuat harganya terlalu mahal. Kemudian pada bagian ini merupakan unsur pengajuan. Karena di sini pembeli meminta pengajuan harga agar dikurangi. Kemudian pada bagian ini merupakan penawaran. Penjual memulai inisiatifnya untuk supaya terjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak. Meskipun harganya yang tidak disukai pembeli, namun dibuat semacam penawaran. Kemudian pada bagian ini terjadilah pengajuan kembali untuk membalas penawaran tadi, ya, di mana tadi harga tadi diminta supaya berkurang, ya. Kemudian pada bagian ini, bagian persetujuan dan kesepakatan, di mana kedua belah pihak, ya terjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak dengan ada kalimat yang mengatakan, ya sudah, nggak apa-apa mas, mari kita selesaikan administrasi. Maka di sini terjadi kesepakatan dan persetujuan di antara pembeli dan penjual. Berikutnya kita membahas mengenai isi negosiasi. Hal-hal yang disampaikan dalam sebuah negosiasi
Apa sajakah isi dari sebuah negosiasi? Yang pertama, penyebab konflik. Bagian ini merupakan pemicu munculnya negosiasi, biasanya disebabkan oleh perbedaan individu atau berupa pendirian atau perasaan. Yang kedua, perbedaan latar belakang atau kebiasaan budaya yang membentuk pribadi. Dan yang ketiga, perbedaan kepentingan. Yang kedua adalah proses negosiasi. Bagian ini berisi tentang jalannya negosiasi yang dijelaskan sebagai berikut. 1. Pihak pertama menyampaikan maksud secara jelas dan terperinci. 2. Pihak kedua menyanggah maksud dari pihak pertama jika tidak setuju. 3. Pihak pertama mengemukakan argumentasi yang logis untuk meyakinkan pihak kedua. 4. Pihak pertama dan kedua membahas masalah untuk menentukan kesepakatan. Dan 5. Pihak pertama dan kedua menyetujui putusan akhir dan melaksanakan kesepakatan. Bagaimana cara mengatasi konflik dalam negosiasi? Ada 3 cara yang dapat kita perhatikan. Yang pertama adalah win-win solution, di mana pihak yang berselisih membuat kesepakatan yang sama-sama menguntungkan. Yang kedua adalah win-lose solution, salah satu pihak ada yang mengalah sehingga keuntungan yang didapatkan tidak sama besar. Yang ketiga adalah lose-lose solution, di mana pada bagian ini pihak-pihak yang bersengketa sama-sama mengalah atau mau menurunkan cukup jauh tuntutan masing-masing. Kemudian yang keempat adalah strategi bernegosiasi. Upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam bernegosiasi? Strategi bernegosiasi dapat kita pahami melalui penjelasan-penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah adanya alternatif terbaik. Apabila kesepakatan tidak kunjung tercapai, kita bisa meninggalkan percakapan atau terlalu rumit, atau mengambil jalan tengah yang saling menguntungkan. Berikutnya adalah penawaran terendah, di mana strategi ini dilakukan dengan mengajukan syarat yang menguntungkan pihak pengaju dan tidak merugikan pihak lain sehingga tercapai kesepakatan. Kemudian berikutnya atau yang ketiga adalah zona kesepakatan. Strategi ini dilakukan dengan menentukan pilihan pada rentang tertentu yang memungkinkan terjadinya kesepakatan antara pihak yang bersangkutan. Saat bernegosiasi, kita perlu memperhatikan bagaimana cara menyampaikan negosiasi. Yang pertama adalah sikap dan bahasa. Gunakan sikap yang sopan dan bahasa yang santun serta tidak berusaha menjatuhkan orang lain. Yang kedua adalah suasana. Ciptakan suasana yang nyaman dan bersahabat sehingga komunikasi tidak cenderung menegangkan. Kemudian yang ketiga adalah tujuan. Sampaikan tujuan secara langsung pada pokoknya, jangan bertele-tele. Yang keempat adalah fokus. Fokuslah pada kegiatan negosiasi untuk menyelesaikan masalah, jangan membahas hal di luar permasalahan. Dan yang kelima adalah ketenangan. Tetaplah bersikap tenang, jangan mudah emosi supaya situasi tidak semakin rumit. Terima kasih sudah menyaksikan video.